Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas K3C yang beranggotakan Muhammad Razan Zani, Lara Sekarlangit, dan Anindya Desna Putri akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada pegawai negeri sipil. Sebelum masuk ke materi, mari kita ketahui dulu apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan tekanan darah yang abnormal yang mana terjadi peningkatan tekanan darah di arteri. Adanya peningkatan tekanan darah ini membuat jantung harus memompa darah lebih keras untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kondisi hipertensi ini dinyatakan apabila tekanan darah seorang lebih dari 140 per 90 mHg pada 2 kali pengukuran dengan jarak 1 minggu. Hipertensi digolongkan ke dalam penyakit kardiovaskular dan menjadi penyebab nomor 1 kematian di dunia. Sumber pertama yaitu penjelasan kasus. Berdasarkan data Pusat Kesehatan Askes Sambas pada tahun 2012, terdapat 29,8% dari keseluruhan pegawai negeri sipil di Kota Sambas yang mengalami hipertensi. Kemudian dilakukan studi pada tahun 2013 pada 54 PNS yang mana terbagi atas 18 kasus dan 36 kontrol. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor stres kerja dengan p-value 0,032, faktor pola makan di tempat kerja dengan p-value 0,025 dan kebiasaan olahraga dengan p-value 0,003 berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan tekanan darah atau terjadinya kasus hipertensi pada PNS di Kota Sambas tersebut. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Pada faktor stres kerja, pegawai yang mengalami stres berisiko 6,4 kali lebih tinggi terkena hipertensi. Hal ini dikarenakan aktivitas saraf simpatis yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap, yang mana keadaan stres yang menetap akan meningkatkan terjadinya hipertensi pada seseorang. Selanjutnya, pada faktor pola makan, pegawai dengan pola makan yang buruk berisiko 5,4 kali lebih tinggi terkena hipertensi. Hal ini dikarenakan banyaknya mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau lemak jenuh akan membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh yang salah satunya adalah kolesterol yang mempengaruhi proses aterosklerosis atau pengecilan diameter pembuluh darah dan menyebabkan trombosis yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sistolik dan diastolik. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor olahraga. Kegiatan olahraga yang dilakukan secara teratur yaitu 30 menit sehari dapat membantu proses penurunan berat badan, penurunan kadar lemak dalam darah, tekanan darah, dan faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita akan membahas faktor risiko. Stres kerja. Hubungan antara stres psikologis dengan penyakit sering disebut dengan interaksi pikiran dan tubuh. Riset telah menunjukkan bahwa stres dapat mempengaruhi penyakit dan pola penyakit. Stres yang berkepanjangan telah menunjukkan hubungan dengan penyakit kardiovaskular dan gastrointestinal, beberapa kanker, dan juga gangguan imunologis seperti sakit kepala, migrain, kepenatan, dan mudah untuk tersinggung. Beban kerja. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa beban kerja bukan merupakan faktor risiko dari hipertensi. Hal ini dikarenakan beban kerja yang dimaksud dapat menyebabkan hipertensi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti faktor psikososial, bukan disebabkan oleh faktor kelelahan fisik dalam beban kerja yang menjadi dasar dalam penelitian berkaitannya lama waktu suatu tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PNS. Pola makan di tempat kerja. Pola makan di tempat kerja yang berisiko merupakan faktor risiko dari hipertensi karena banyak mengonsumsi makanan yang tinggi akan lemak atau lemak jenuh akan membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Yang salah satunya adalah kolesterol yang dapat mempengaruhi proses aterosklerosis, yaitu pengecilan diameter pembuluh darah, dan menyebabkan trombosis yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Kebiasaan olahraga. Kebiasaan tidak olahraga merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi karena kegiatan olahraga yang dilakukan secara teratur dapat membantu proses penurunan berat badan, kadar lemak dalam darah, tekanan darah, dan faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya. Dan jenis olahraga aerobik yang dapat mengontrol tekanan darah adalah berjalan kaki atau jogging, bersepeda, berenang, ataupun senam. Pada materi ketiga, kita akan membahas rekomendasi dari kelompok. Rekomendasi untuk instansi. Yang pertama, instansi dapat melakukan screening atau pemantauan kesehatan minimal 1 tahun sekali. Yang kedua, instansi dapat melakukan promosi kesehatan seperti meningkatkan promkes mengenai bahaya dan faktor risiko hipertensi melalui media cetak, elektronik, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, instansi dapat melakukan rotasi job
di tempat yang memiliki stres kerja tinggi pada PNS, atau menderita hipertensi untuk mencegah kejenuhan dan mengurangi stres kerja. Yang ketiga, instansi dapat memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk menyempatkan berolahraga 3 kali dalam seminggu, dengan durasi 30 menit untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk PNS. Yang pertama, kontrol pikiran untuk mengurangi atau menghindari faktor yang menyebabkan stres kerja berlebih dengan berpikir positif. Untuk yang kedua, melakukan manajemen waktu. Pekerja bijaksana dalam mengatur waktu untuk menghindari stres yang berlebihan. Lalu yang ketiga, beban fisik dan mental harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas diri. Lalu yang terakhir, melakukan distraksi dan relaksasi dalam mengatasi stres atau lakukan konseling. Selain itu, ubah lifestyle dari pekerja tersebut.